Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Langsung aja kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Kevin dan Gali lagi bertemu di suatu restoran di daerah Bandung guys. Saat selesai makan, Kevin mencoba pergi ke toilet. Ketika Kevin di toilet, tiba-tiba listrik di kota itu padam. Dan beberapa menit kemudian listrik kembali menyala. Tapi Kevin ditemukan tewas dengan luka bocor di kepalanya tuh. Pada saat dia ke toilet, ada beberapa orang yang ada di dalamnya. Akhirnya security terus menanyakan mereka yang ada di dalam. Orang pertama bilang, aku nggak tahu kenapa dia bisa terbunuh. Pada saat listrik padam, aku lagi memakai pomade di toilet. Dan saat itu aku keluar toilet untuk mencari kaca untuk menyisir rambutku. Orang kedua berkata, saat listrik padam aku baru aja mencuci tanganku pak. Karena saat listrik padam aku segera mengeringkan tanganku dengan mesin pengering. Dan setelah itu aku langsung keluar. Soal kematiannya aku nggak tahu apa-apa. Orang ketiga bilang, pada saat listrik mati, aku lagi buang air besar pak. Dan pada saat listrik mati, aku coba meneranginya dengan HP-ku. Emang sih tadi aku mendengar kalau ada suara gemuruh di depan kaca. Tapi setelah mendengarkan alasan para terduga, akhirnya security tahu siapa yang telah melakukan pembunuhan itu. Kalau menurut kalian, siapakah pelakunya? Aku bakal hitung mundur 5 detik dari sekarang. Hayo, siapa nih yang kamu curigai? Jadi jawabannya orang yang kedua guys. Karena ngapain ya saat mati listrik dia menggunakan mesin pengering? Kan jelas-jelas mesin itu nggak bakal bisa nyala. Mungkin karena panik dia berbohong deh. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Rizka merupakan seorang sales toko baju yang sangat rajin. Saat itu, kedatangan baju yang sangat mahal di butiknya tuh. Saat hujan turun, tiba-tiba alarm berbunyi karena baju yang mahal itu telah hilang. Akhirnya pemilik butik melaporkan kepada polisi kalau ada yang mencuri bajunya. Terdapat 3 orang yang dicurigai menjadi tersangka dalam pencurian ini. Polisi pun menanyai apa yang mereka lakukan saat kejadian berlangsung. Yang pertama ada Rini, kasirnya. Ia bilang, aku sama sekali nggak tahu soal hilangnya baju itu pak. Karena pada saat kejadian aku lagi makan di bangku taman. Karena ibuku membawakan makanan kesukaanku untuk makan siang. Yang kedua ada Rizka, salesnya. Dia bilang, aku nggak tahu kenapa baju ini bisa hilang pak. Aku aja ditugaskan untuk menjaganya. Mana mungkin aku mengambilnya. Dan saat kejadian aku lagi di toilet dan meminta Ana untuk menjaganya. Yang ketiga ada Ana, sales lainnya. Dia bilang, iya memang benar aku yang diminta Rizka untuk menjaga baju itu. Tapi saat ku lihat sudah jam 12 siang dan waktunya istirahat, aku pun refleks untuk menghampiri tasku dan mengecek bekal makan siang yang ingin aku makan di tangga nanti. Tapi saat aku kembali, bajunya telah hilang pak. Setelah mendengar alasan dari semua tersangka, polisi menemukan 1 orang yang telah mengambilnya. Kalau menurut kalian, siapakah pelakunya? Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Udah tahu siapa yang telah mencuri baju itu? Jadi jawabannya si Rini guys. Ngapain dia makan siang di taman padahal saat itu sedang turun hujan ya? Hayo, kamu jawabnya siapa tuh? Coba dong kasih tahu jawaban kalian di kolom komentar. Teka-teki ketiga. Seorang profesor kembali ke kantornya di suatu universitas. Saat dia menyalakan komputer, seseorang menghapus catatan nilai siswanya dari awal tahun ajaran perkuliahan. Karena ingin mencari tahu siapa pelakunya, dia pun menelpon polisi dan segera mengumpulkan beberapa mahasiswa yang mendapatkan nilai jelek. Karena apabila nilai itu hilang, mereka akan senang guys. Mahasiswa itu adalah Aji, Rega, dan Koko.
Aji berkata, aku pergi ke klub malam kemarin pak, dan aku kembali jam 6 pagi. Jadi ya aku bolos kuliah. Rega berkata, tim basket temanku membutuhkan pemain dadakan karena ada yang cedera. Akhirnya aku yang menggantikannya sebagai penjaga gawang mereka. Jadi aku bolos juga pak. Koko berkata, aku bermain skateboard kemarin dan mengalami cedera pada pergelangan kaki pak. Bagaimana aku bisa masuk kuliah saat itu? Setelah mendengar penjelasan mereka, akhirnya polisi menangkap salah satu di antaranya. Menurut kalian, siapa nih yang ditangkap oleh polisi? Coba kamu cari tahu siapa yang telah berbohong ya, dan aku hitung mundur 5 detik. Udah dapet siapa yang berbohong? Jadi jawabannya adalah Rega guys. Karena nggak ada istilah penjaga gawang di olahraga basket ya. Jadi jelas-jelas dia pastinya mau membohongi para polisi tuh. Kalian jawabnya siapa nih? Buat yang jawab benar, selamat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Dwi adalah seorang pengusaha yang sangat kaya raya. Ia membeli tanah kosong di pusat kota Jakarta dan akan membangun sebuah mal di sana. 1 bulan sebelum hari pembukaan mal itu, ia ditemukan terbunuh di dalam gedung tersebut guys. Dicurigai hanya ada 3 orang di sana saat kejadian. Polisi pun datang untuk mencari tahu dan menanyai mereka. Siska berkata, aku baru aja sampai di mall ini pak. Aku juga sama sekali nggak tahu dengan insiden yang menimpa Bapak Dwi. Jadi aku dipanggil ke sini ketika aku masih di tempat parkir. Aku nggak mungkin melakukan hal tersebut pak. Bimo mengatakan, aku lagi ngecat eksterior gedung ini pak, karena malam ini harus segera selesai karena besok adalah hari pembukaan mall itu. Jadi aku nggak tahu apa-apa tentang pembunuhan itu pak, jelas dong bukan aku yang melakukannya. Reyhan berkata, aku lagi istirahat dan makan di food court mall pak, karena mallnya belum ramai pengunjung jadi aku masih bebas makan di sana. Lagian mana aku tahu kalau ada insiden pembunuhan Pak Dwi? Dari penjelasan mereka, menurut kamu siapakah orang yang telah berbohong? Yuk bantu Pak Polisi dan waktunya aku mulai dari sekarang. Udah ketemu belum jawabannya? Jadi jawabannya adalah Reyhan guys. Karena dia bilang kalau dia makan dan istirahat di food court. Sedangkan mall itu sendiri belum buka tuh. Nah, kamu jawabnya apa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut yuk ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Di teka-teki terakhir ini menampilkan 2 orang yang lagi melakukan kegiatannya masing-masing guys. Dengar-dengar katanya ada di antara mereka yang merupakan seorang pembunuh. Coba kalian perhatikan salah satunya ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itu dia guys teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!